الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عباد الله معاشر المسلمين jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Salah satu dari adab mulia, sifat yang begitu agung yang Allah ajarkan kepada kaum mukminin, Allah sebutkan hal itu di dalam surat Al-Hujurat pada ayat ke-6. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik dengan informasi tertentu, kabar berita yang disampaikannya, maka cross checklah terlebih dahulu, pastikan kebenarannya agar kalian tidak menimpakan suatu kejelekan kepada suatu kaum berdasarkan berita yang belum jelas itu dengan kejahilan. Karenanya kalian menjadi orang-orang yang merugi dan menyesali perbuatan kalian. Ayat ini turun, kata Qatadah, sebabnya ketika Rasulullah SAW mengutus Walid ibn Uqbah mengambil zakat dari Banil Mustalik, begitu Walid sampai ke suku Banil Mustalik, mereka pun berduyun-duyun datang menghampiri Walid. Mau mereka adalah menyambut kedatangan utusan Rasulullah SAW. Walid menyangka mereka hendak membunuh dirinya. Lari Walid, datang pulang kepada Rasulullah SAW dan mengabarkan kepada beliau bahwa Banil Mustalik berniat untuk membunuhnya. Mendengar berita ini, Rasulullah SAW sebagai toladan umat ini tidak langsung menerimanya mentah-mentah bahwa Banil Mustalik berarti memusuhi dan hendak membunuh utusan beliau. Tetapi lihat yang Rasulullah lakukan. Beliau utus Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu dengan beberapa orangnya untuk memastikan kebenaran itu. Maka Khalid mendatangi mereka dan memperhatikan kebenaran informasi tersebut. Ternyata didapati oleh Khalid bin Walid, Banil Mustalik masih mengumandangkan adzan, masih sholat 5 waktu dan mencintai Islam dan kaum muslimin. Ternyata informasi semula yang disampaikan kepada Rasul tidak ada kebenarannya. Banil Mustalik bukan musuh bagi kaum muslimin. Demikian kemudian turun ayat, wahai orang-orang yang beriman, jika datang orang fasik membawa berita kepada kalian, maka cross checklah terlebih dahulu. Jangan tergesa-gesa kalian mempercayainya, menelan mentah-mentah informasi tersebut. Berhati-hatilah, tenanglah. Di dalam hadis riwayat Abu Ya'la dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW sebutkan at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Ketenangan itu sifat dari Allah, akan tetapi ketergesa-gesaan, terburu-buru dalam segala hal itu dari syaitan. Sifat mukmin yang Allah berikan kepadanya adalah ta'anni dalam segala hal, termasuk dalam menerima berita. Ketika informasi sampai kepadanya, terlebih itu berkaitan dengan nama baik orang lain, terlebih itu terkait harta benda, nyawa, atau perkara-perkara yang lainnya, dia tidak akan gegabah, tergesa-gesa menerima segala informasi yang disampaikan kepadanya. Itu sifat syaitan. Tetapi yang dari Allah, ta'anni, dia tenang, dia tidak reaksioner menerima berita ini dan itu. Berita yang belum tentu jelas kebenarannya perlu di cross check dan dipastikan
Apakah benar demikian? Hadis dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jika datang orang fasik kepada kalian membawa berita, orang fasik, kata Muqatil, Abdurrahman ibn Zaid dan Sahal ibn Abdullah, orang fasik adalah al-kadzdzab, seorang yang diketahui pendusta, sering berdusta dalam pembicaraannya, dalam kesehariannya. Hati-hati kalian menerima informasi darinya. Dan salah satu hukuman syariat kepada seorang pendusta, yang itu dosa yang sangat besar, salah satu hukuman syariat kepadanya adalah tidak diterima informasi darinya, walaupun saat itu dia jujur, walaupun saat itu dia benar. Hukuman syariat kepada pendusta tetap ditolak dan tidak dipercaya informasi yang disampaikan olehnya, karena kedustaan dosa yang sangat besar yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Abul Hasan Al-Warraq menyebutkan fasik di dalam ayat adalah orang yang terang-terangan melakukan dosa, kemaksiatan. Serupa dengan itu disebutkan oleh Imam Ibnu Thahir, orang fasik adalah orang yang tidak malu kepada Allah melakukan kemaksiatan dan dosa. Terang-terangan, tiada malu, dilihat oleh kaum mukminin pula dia melakukan dosa ini dan itu. Orang semacam ini jika menyampaikan informasi, kabar, apapun itu bentuknya, jangan tergesa-gesa kalian percayai. Jangan kalian telan mentah-mentah seakan itu kebenaran yang seakan tidak perlu dipertanyakan. Ayat mengajarkan kepada kita untuk jauh lebih berhati-hati, tenang dan tidak tergesa-gesa menerima dan membenarkan segala informasi yang datang. Jika saja ayat ini kita amalkan, jika saja segala berita yang sampai kita berhati-hati dalam menerimanya, akan tenang hidup kita. Banyak sekali informasi itu bentuknya. Dari sekian kejadian yang ada, memancing orang untuk berkomentar, fulan begini, ini begitu. Padahal komentar dia itu berdasarkan berita yang sampai kepadanya, yang berita itu sendiri belum tentu dia tahu kebenarannya. Oleh karenanya ayat mengajarkan dan mendidik kepada kita kaum mukminin untuk lebih berhati-hati. Ayat ini pula mendidik kita dan mengajarkan bahwa kalau ayat melarang menerima berita orang yang fasik, dan siapa fasik tadi telah kita sebutkan, berarti difahami dari ayat ini, jika yang menyampaikan berita itu orang yang adil, yang diketahui ketakwaannya, diketahui kesolehannya, diketahui keimanannya, kebaikannya, kejujurannya, maka beritanya boleh diterima. Tidak perlu kita cross check terlebih dahulu, karena kita tahu siapa dia sehari-harinya. Orang yang baik, dikenal iman dan ketakwaannya. Itu yang difahami dari ayat, karena ayat hanya mengajarkan untuk kita berhati-hati dari berita orang yang fasik. Berarti ketika dia itu bukan orang fasik, tapi orang yang jujur dan benar, kita boleh menerima dasar berita tersebut. Dan ayat ini pula yang mendasari bahwa khabar ahad, berita hadis Rasulullah SAW, walaupun itu diriwayatkan dari satu perawi, maka itu diterima dan benar adanya dalam hukum ibadah, akhlak, maupun dalam perkara akidah dan keyakinan. Sungguh sesat dan batil anggapan sebagian orang yang menyatakan hadis ahad tidak boleh dipakai dan diterima kalau itu dalam perkara akidah. Ini kedustaan. Segala hadis Rasul
Jika yang menyampaikannya adalah perawi yang terpercaya kejujurannya, maka itu benar dan wajib untuk kita imani dan kita terima. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati. Ayat ke-6 surat Hujurat ini mendidik kita pula ketika Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, jika datang orang fasik kepada kalian, berhati-hatilah, tabayyunlah terlebih dahulu, dicek dan cross checklah kebenarannya, agar kalian tidak menimpakan suatu kejelekan kepada suatu kaum dan kalian akan menyesali perbuatan kalian itu. Ayat ini juga dasar dalil yang mengajarkan kepada kita bahwa hukum asalnya pada manusia adalah jahalah, majhul. Orang itu hukum asalnya tidak diketahui. Tidak diketahui apakah dia orang yang baik atau orang yang jelek, apakah dia orang yang fasik atau orang yang saleh. Itu hukum asalnya. Tidak bisa dikatakan hukum asalnya semua orang adalah orang saleh, orang baik. Tidak benar. Hukum asalnya orang itu majhul, kita nggak ngerti, nggak kenal, tidak tahu, sampai ada qarina, sampai ada bukti-bukti yang menguatkan salah satu dari dua kemungkinan yang ada. Kita punya bukti bahwa fulan orang jujur, kita punya bukti bahwa fulan orang baik, orang soleh. Buktinya ini dan itu kejujurannya. Atau sebaliknya, kita punya bukti, punya qarina bahwa fulan pendusta, fulan orang fasik, terbukti dia melakukan kemaksiatan terang-terangan, dia nggak punya malu, dia begini dan begitu. Baru saat itu dihukumi dan diketahui fulan orang saleh, fulan orang fasik, fulan orang baik, fulan orang jelek. Adapun hukum asalnya sebelum kita mengetahui semua bukti itu, orang dalam keadaan majhul, mastur, tertutupi, dan kita tidak tahu dan tidak boleh menghukumi. Baik menghukumi dia itu orang baik ataupun menghukumi dia orang jelek, kita tidak boleh. Hukum asalnya kita tidak tahu, kita tidak mengerti seperti apa dia sesungguhnya, sampai ada tanda dan bukti-bukti yang menguatkan seperti apa hakikat dia. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk menjadi kaum mukminin yang salihin, menjauhkan kita dan membencikan kepada kita kekufuran, kemaksiatan dan kefasikan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun, wa na'udzu bika min syarri masta'adza bika bihi masta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma arzuqhum bitanatan salihah tu'inuhum ala ta'atik, Allahumma arzuqhum khairan lil biladi wal ibad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma taqabbal minna taubatana waghsil haubatana waghfir dhunubana
innaka antal ghafurur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.